Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya dengan stambuk F11120014. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi pertemuan 1 sampai pertemuan 3. Pada materi pertemuan 1, yaitu mengenai kedudukan bahasa Indonesia, itu dia berdasarkan kedudukannya bahasa Indonesia terbagi atas dua, yaitu bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia di samping menjadi alat komunikasi antar etnik yang memiliki bahasa daerah masing-masing sebagai bahasa pertama, bahasa Indonesia juga menjadi alat komunikasi efektif bagi terjalinnya hubungan antar etnik di Indonesia. Yang kedua itu bahasa negara. Ditetapkannya bahasa Indonesia sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak saat itu bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kenegaraan yang digunakan dalam pengelolaan negara dalam situasi formal sebagai kebanggaan nasional dan pemersatu antar budaya. Sedangkan bahasa negara merupakan bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi kelembagaan. Bahasa Indonesia itu memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama lambang kebanggaan Indonesia, yang kedua lambang identitas nasional, yang ketiga alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Kemudian yaitu alat pemersatu bangsa. Selanjutnya untuk materi pertemuan 2 itu mengenai akademik makro. Genre makro itu adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Genre mikro adalah sebuah subgenre yang terdapat pada genre makro tersebut, seperti dideskripsikan prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Kesederhanaan teks akademik terlihat dari struktur kalimat yang sederhana melalui penggunaan kalimat simpleks. Kalimat simpleks itu adalah kalimat yang hanya mengandung satu aksi atau peristiwa. Kemudian untuk materi pertemuan 3, yaitu mengenai tes akademik, banyak memanfaatkan proses relasional identitas dan proses relasional atributif. Relasional identifikasi merupakan alat yang baik untuk membuat definisi atau identifikasi terhadap sesuatu. Kalau relasional atributif merupakan alat yang baik untuk membuat deskripsi dengan menampilkan sifat, ciri, atau keadaan benda dideskripsikan tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Fajar, stambuk F11200001. Kali ini saya akan membawakan materi tentang ulasan buku. Apa itu ulasan buku? Menurut Gerard Wignall, ulasan adalah teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas. Sedangkan menurut Hayland dan Diani adalah proses penguraian, penganalisis, dan pengekspresian pandangan terhadap ulasan yang disebut mengevaluasi buku. Selanjutnya adalah struktur ulasan buku. Yang pertama, identitas, yang berisi informasi tentang identitas buku yang diulas, seperti judul, penulis, penerbit, dan lain-lain. Yang kedua adalah orientasi, yaitu menyampaikan informasi tentang buku yang diulas, siapa penulis, dan pembaca yang dituju. Yang ketiga adalah tafsiran isi, yaitu menceritakan ulang tentang hal yang dilakukan penulis ketika menulis buku tersebut, atau isi atau ringkasan buku bab demi bab. Yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi yaitu menilai buku yang diulas dalam berbagai hal dengan menunjukkan keunggulan dan kelemahan melalui pertimbangan dengan buku yang sama atau sejenis. Yang kelima adalah rangkuman. Rangkuman berisi tentang kesimpulan dan saran atas
ulasan buku yang dibuat. Materi selanjutnya adalah proposal. Apa itu proposal penelitian? Menurut Sugiono, proposal penelitian adalah pedoman yang berisikan berbagai kegiatan serta langkah-langkah yang akan diikuti oleh seorang peneliti untuk melaksanakan sebuah penelitian. Struktur proposal yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang atau landasan dilaksanakannya penelitian tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah, yaitu pokok dari pembuatan atau pokok permasalahan dari proposal tersebut. Selanjutnya adalah tujuan penelitian, yaitu jawaban dari permasalahan-permasalahan tersebut. Dan terakhir, manfaat penelitian, yaitu manfaat dari penelitian tersebut. Struktur yang kedua adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berfungsi untuk menyajikan ulasan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian membandingkan dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Struktur yang selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori adalah teori yang berfungsi untuk menyajikan ulasan teori yang akan digunakan dalam memecahkan permasalahan yang akan diteliti. Struktur yang keempat adalah metode penelitian. Metode penelitian berisi jenis penelitian, sumber data, dan alur penelitian. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.